Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang jQuery, dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang ini, jQuery append dan prepend, atau menambahkan elemen baru ke dalam dokumen HTML kita atau ke dalam website kita. Nah, maksudnya gimana? Jadi append sama prepend ini kita bisa menambahkan sesuatu, baik itu teks atau elemen HTML atau apapun itu ke dalam dokumen kita. Jadi dokumen itu lebih spesifiknya ke dalam selektor kita, misalnya di dalam div ID apakah, atau di dalam paragraf mana kita menambah paragraf baru dan yang lainnya. Itu bisa kita lakukan dengan jQuery. Nah, kayak biasa lah ya, mungkin kalau di teori agak membingungkan, kita bakal lebih perjelas lagi di prakteknya. Oke, untuk prakteknya aku udah bikin satu file namanya jQuery append.html, terus udah aku selipin juga atau aku includein file jQuery kita. Nah, di sini bodinya aku udah isi nih menu minuman, UL, ID items, jadinya kayak begini nih ya. List item nih, menu minuman, teh, kopi. Nih biarin aja dulu, nanti aku jelasin. Terus aku juga udah pakai best practice jQuery nih, pakai dokumen ready function. Oke, balik lagi ke sini tadi. Jadi case-nya adalah di sini aku mau ketika tambah minuman ini, button ini diklik, maka menu minuman ini bertambah jadi teh, kopi, susu misalnya. Nah, kita bisa pakai jQuery append dan prepend. Karena append dan prepend udah ada dua hal yang berbeda, pasti mereka fungsinya juga berbeda kan. Nah, nanti bakal dibahas satu persatu perbedaan dari append dan prepend. Jadi case-nya kayak begitu aja. Ketika ditambah minuman, bakal nambah minuman baru di menunya. Oke, di sini sekarang aku liatin nih. Di sini aku udah bikin H2 menu minuman, terus ada UL. Ingat teman-teman, unordered list, terus ada listnya. Nah, UL-nya ini ada ID yang namanya items. Nah, terus ini button ini bertindak sebagai trigger. Ketika diklik akan melakukan apa? Nah, case-nya di sini ketika button ini diklik, aku pengen secara teknikal akan menambah list baru kayak begini. Susu misalnya. Nah, kita pengen tujuannya kayak begini. Nah, itu bisa kita capai dengan jQuery append. Langsung aja ya, kita coba save. Nah, caranya gimana? Aku refresh dulu, belum ada tindakan apa-apa ketika diklik button karena emang belum ada. Jadi kayak biasa, langkah pertama adalah kita panggil triggernya dulu, ID mybtn. Ketika diklik menjalankan suatu function apa? Nah, functionnya adalah menambah ini. Nah, cara nambahnya gimana? Kita select dulu selektornya. Kita pilih selektornya. Dalam hal ini, karena aku secara teknikal mau nambah list baru ya, jadi kita harus manggil UL-nya. Nah, jadi langsung aja ya, biar lebih jelas. Aku panggil selektornya, ID-nya adalah items, dan tinggal kasih deh append. Nah, mau menambahkan apa? Kalau teman-teman nggak tahu, append ini artinya menambahkan ya, kita udah bahas tadi menambahkan elemen. Jadi ingin menambahkan apa? Jadi aku bakal menambahkan list baru, li apa, susu misalnya, tutup li. Titik koma, save. Nah, jadinya gimana? Coba ya, refresh. Ketika aku klik tambah minuman, tuh nambah deh susu. Aku tambah juga nambah terus. Nah, jadi kita bisa melakukan itu teman-teman. Kita bisa nambahin hal baru pakai append. Oke, kita udah berhasil mencoba append. Sekarang kita pakai atau kita coba yang prepend ini. Nah, kayak mana caranya? Sama aja teman-teman. Kita tinggal ubah aja ini prepend. Udah strukturnya sama. Apa yang mau kita tambah ada di dalam kurung ini prepend. Nah, coba ya hasilnya kayak mana. Save. Refresh, ketika klik tambah, tuh teman-teman sadar nggak ada perbedaan antara append sama prepend? Kalau teman-teman sadar ya, kalau append tadi kan susu ini ketika diklik menambah minuman susu, dia ada di bawah kopi, tapi dengan prepend kita klik sekali tambah dia ada di atas.
teh nih, bukan di bawah kopi. Nah, itu artinya prepend teman-teman. Jadi append itu setelahnya atau di bawah, mulai di bawah, prepend sebelumnya, sebelum list-list ini. Jadi di atas. Kayak begitu teman-teman. Jadi bedanya aku kasih tahu lagi ya. Kalau append, kita akan menambahkan list baru di bawah nih, susu. Kayak begitu. Kalau prepend, kita nambahinnya di atas, susu. Kayak begitu. Karena lihat lagi ya, ini kan selektornya items, jadi nambahnya items di dalam sini. Tuh. Ketika append dia nambahnya di sini, ketika prepend dia nambahnya di atas sebelum yang ada. Ingat ya, lihat. Kalau teman-teman belum ngerti juga, teh sama kopi ini merupakan list yang udah ada sebelum kita pakai jQuery kan. Nah, ketika append, apa yang kita tambah baru adalah elemen yang kita tambah akan berada di bawah elemen yang udah ada sebelumnya, yaitu teh dan kopi. Ketika kita pakai prepend, elemen yang kita tambah akan berada sebelum elemen yang udah ada sebelumnya. Oke, jelas ya teman-teman? Kalau nggak jelas boleh komen, nanya di komentar. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya gimana penggunaan di dunia nyatanya. Nah, aku mau contohin di sini penggunaan di dunia nyata programmingnya itu, aku bakal kombinasiin dengan jQuery get value, jQuery set value yang udah kita bahas di video sebelumnya ya. Oke, langsung aja di sini aku bakal bikin input elemen baru nih. Kolom input ID-nya adalah minuman baru, begitu aja. Nah, udah cukup. Ini bakal aku ini nggak usah, biarin aja. Oke, kayak begini cukup. Sekarang aku udah punya kayak begini. Ketika aku refresh, nah di sini ada menu minuman. Ini kenapa ada susu, ini aku cut dulu, save, refresh. Nah, aku punya teh, aku punya kopi, terus ada kolom input baru, terus ada tambah minuman. Case-nya adalah ketika aku mengetik sesuatu dan klik tambah minuman, sesuatu ini akan menjadi menu minuman baru yang ada di sini. Oke, jadi untuk contohnya aku bakal pakai append dulu. Nah, oke, sekarang caranya gimana? Gampang aja teman-teman. Kita bisa bikin kayak gini tadi. Kita bisa tampung aja dulu ya supaya gampang. Var minuman baru gitu aja, sama dengan aku menampung nilai ini, minuman baru val. Nah, terus ketika ditampung kita bakal ngasih atau kita bakal append ke dalam sini. Nah, jadi nilai ini bakal kita append di sini. Nah, caranya gimana? Caranya kayak tadi. Karena bentuknya adalah list, kita bikin juga tag li di sini. Buka li, tutup li. Nah, di sini kita kasih minuman baru. Coba save dan refresh. Hasilnya apa? Aku coba susu tambah minuman baru. Jadinya minuman baru. Kenapa? Nah, karena ini nggak kenal ini. Ingat teman-teman, concat. Jadi di JavaScript untuk concat kita bisa pakai ini simbol tambah. Tapi sebelum kasih simbol tambah kita harus kasih petik lagi biar ini buka, ini tutup, baru kita kasih tambah. Ini juga kita kasih tambah karena kita udah ngasih petik tutup di sini, kita harus kasih petik buka. Nah, ini pembahasan JavaScript concat, teman-teman. Jadi, kalau ada variabel, ini kan string biasa. Kalau mau ditambah dengan variabel, stringnya ini harus ditutup dulu, baru dikasih dengan simbol tambah, baru deh dikasih nama variabelnya. Ini cara menggabungkan antara string dengan variabel JavaScript. Oke, kayak begitu caranya. Kita coba ya, save dan refresh. Nah, aku bakal kasih susu. Nambah deh susu. Aku kasih sirup, nambah deh sirup kan. Jadi aku kasih apa lagi ya, just juice misalnya. Tuh, jadi kayak begitu teman-teman.
kita bisa gabungin atau kombinasiin dengan jQuery getFall, jQuery setFall, dan yang lain-lainnya. Untuk append kayak begini, prepend sama aja, cuman letaknya aja yang beda. Refresh, lihat teh kopi tadi kan setelah kopi yang baru, jadi aku susu kasih tambah, dia nambah sebelum teh. Oke, kayak tadi pembahasannya bedanya append dan prepend, prepend sebelum dan append sesudah. Oke, kayak begitu aja contoh yang bisa aku kasih teman-teman. Itulah contoh penggunaan di dunia nyata, pemakaian append, dan bisa kita gabungin dengan jQuery getFile. Segitu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga teman-teman ngerti ya. Sekali lagi, kalau teman-teman nggak ngerti, boleh nanya di komen di bawah. Oke, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.